Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Paimun 8935 yang bilang, Bang, kok pemainku sering cedera terus ya? Udah 3 kali cedera, lama pula. Apa karena usia udah tua, 26 tahun? Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira alasannya kenapa dan gimana cara mengatasinya, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas mengenai gimana cara mengatasi badai cedera. Dan sebelum kita membahas hal tersebut, saya mau ngasih tahu dulu nih alasan kenapa pemain kita gampang cedera. Karena hal ini jarang banget diperhatiin oleh teman-teman yang baru main Top 11. Oke, hal pertama yang bikin pemain kita cedera yaitu taktik. Ya, taktik juga berperan penting terhadap cedera pemain-pemain andalan kita, guys. Terutama pemain yang ada di line up utama ya, guys ya. Dan untuk taktik di sini pastiin kalian hindari taktik dengan gaya tekanan tinggi. Karena kalau kalian menggunakan taktik dengan gaya tekanan tinggi sejak menit awal, hal itu bisa bikin kondisi pemain kalian kelelahan. Kalau pemain-pemain kalian udah kelelahan, otomatis fisik mereka akan semakin lemah, dan ketika tim lawan menggunakan gaya tackle keras, hal tersebut tentu bisa sangat beresiko. Dan kalau misalkan kondisinya terlalu lemah, bisa jadi tackle yang dilakukan oleh pemain lawan bisa mengakibatkan cedera fatal untuk pemain-pemain andalan kalian, guys. Dan selain gaya tekanan tinggi, kita juga harus menghindari gaya penjagaan man to man atau gaya penjagaan jaga satu-satu. Karena hal ini juga sama dengan kita menggunakan gaya tekanan tinggi dan juga gaya penjagaan jaga satu-satu secara bersamaan, otomatis kondisi pemain kalian bakal cepat lelah atau mudah kelelahan, sementara pertandingan masih cukup panjang. Biasanya kalau kita pakai gaya tekanan tinggi maupun gaya penjagaan jaga satu-satu sejak menit awal, di babak kedua tim kalian atau pemain-pemain kalian sudah terlihat kelelahan, dan begitu lawan menggunakan gaya tackle keras, tidak menutup kemungkinan pemain kalian bisa langsung cedera. Nah, intinya gitu. Jadi pastiin kalian menggunakan gaya tekanan rendah dan juga gaya penjagaan zonal terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu memaksakan menggunakan gegen pressing sejak menit awal ya guys ya, kecuali jika dirasa lawan kalian cukup kuat dan pemain-pemain kalian juga mendukung. Bukan hanya mendukung dari segi taktikal saja, tapi juga dari segi fisik. Karena dengan menggunakan gaya tekanan tinggi dan juga gaya penjagaan man to man atau jaga satu-satu, hal itu bisa menguras poster kondisi. Jadi kalau misalkan kalian tidak memiliki pemain-pemain agresif di area tengah, hal itu justru bisa jadi bumerang untuk tim kita, guys. Karena agresivitas tanpa didukung kebugaran dan juga skill bertahan yang baik, ini bakal percuma. Jadi usahakan lebih baik pakai gaya penjagaan zonal. Dan ini juga berlaku sebenarnya dengan gaya penjagaan man to man ya guys ya. Soalnya kalau man to man itu pemain-pemain belakang kita, mereka harus memiliki skill bertahan yang cukup bagus, dan yang pasti skill bertahannya cukup seimbang dengan pemain lawan atau kalau bisa lebih tinggi. Soalnya kalau misalkan striker lawan memiliki skill yang jauh lebih besar dari pemain bertahan kalian, otomatis sekuat apapun kalian bertahan, apalagi dengan gaya penjagaan jagat satu-satu, pemain-pemain lawan akan dengan mudah melewati pemain kalian, guys. Terkecuali pemain kalian memiliki skill bertahan yang bagus dan mungkin seimbang dengan striker atau penyerang sayap lainnya,
kemungkinan besar hasilnya bisa lebih efektif. Tapi kalau misalkan skill bertahannya nggak sesuai atau timpang banget dengan penyerang lawan, tentu hal tersebut bisa sangat beresiko untuk lini pertahanan tim kita. Jadi selain tim kita bakal mudah kebobolan, mudah dilewati, pemain-pemain kita juga akan bekerja lebih keras dan resikonya kondisi mereka akan cepat terkuras. Selain itu, kalau udah terkuras, resikonya juga bisa cedera. Dan selain taktik, ada hal lain juga yang cukup berpengaruh. Tadi kita belum membahas mengenai moral pemain lawan. Jadi ketika kita menghadapi tim lawan, apalagi kalau manajernya nggak aktif, biasanya moral mereka itu buruk banget. Dan tentu teman-teman tahu kalau moral pemain itu buruk, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap gaya tackle mereka. Jadi kalau mereka udah mulai frustasi, biasanya ada yang mulai dari menit awal udah sering banget melakukan pelanggaran, ada juga yang kadang pelanggaran-pelanggaran baru dimulai di babak kedua setelah mereka kelelahan. Jadi kalau mereka udah kehilangan konsentrasi, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan pelanggaran keras karena mereka udah frustasi. Dan lebih fatalnya lagi, pemain andalan kita bisa cedera parah, guys. Jadi moral pemain lawan ini sangat berpengaruh ya, guys ya. Sangat berpengaruh. Nah, selain moral, ada juga hal penting yang harus kalian ketahui. Salah satunya yaitu fitur kampus atau yang dulu namanya itu gelanggang. Ya, di fitur kampus ini mungkin teman-teman berpikir bahwa di sini kan ada treatment, ada rumah sakit yang bisa bikin pemain kita tidak mudah cedera. Tapi jawabannya salah, karena dari rumah sakit ini kita hanya bisa mendapatkan pengobatan. Tapi kalau kita udah ningkatin level rumah sakit klub kita, ya kita bakal mendapatkan pengobatan. Dan paket pengobatan ini memang bisa digunakan untuk memulihkan atau untuk menyembuhkan pemain andalan kita yang cedera, guys. Jadi gitu ya, guys ya. Kemudian ada satu faktor lain juga yang sangat penting, yaitu rumput lapangan. Ya, di level-level awal tentu banyak teman-teman yang seringkali lupa nggak upgrade fasilitas rumput lapangannya, guys. Kalian kadang lupa nggak upgrade, padahal rumput ini bisa mengurangi dampak cedera sampai 50%. Dan tentu memang akan sangat berat untuk bisa membangun fasilitas sampai maksimal seperti ini. Tapi buat teman-teman yang sabar, kalian bakal menikmati hasilnya nanti ketika fasilitas tim kita itu udah maksimal, guys. Oke, jadi gitu ya, guys ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa faktor lapangan itu penting banget karena bisa mengurangi dampak atau resiko cedera sampai 50%. Dan hal ini juga cukup ngaruh untuk kesebelasan tim lawan. Dan ketika tim sudah lama ditinggalkan oleh sang manajer, itu berarti tidak ada peningkatan fasilitas. Dan ini juga ngaruh ketika stadion lawan juga tidak memiliki rumput lapangan yang bagus. Ya, resikonya ketika kita main tandang, ada kemungkinan pemain kita bakal mudah cedera. Jadi gitu ya, guys ya. Selain dari taktik, ternyata fasilitas kampus juga harus memadai. Fasilitas stadion harus bagus dan levelnya harus kita upgrade. Jadi begitu pembangunan pertama selesai, kita bangun dan kita upgrade fasilitas kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 dan juga ketujuh. Begitupun seterusnya. Nah, faktor lainnya yang bikin pemain kita mudah cedera yaitu dari sesi latihan harian yang terlalu keras. Jadi banyak teman-teman yang baru main Top 11, mereka pikir ketika melatih pemainnya dengan keras kualitasnya bakal cepet naik. Padahal itu nggak semudah itu, guys, karena butuh latihan berkali-kali sampai kualitas pemain-pemain kita itu bisa tumbuh dengan cepat. Dan jika kalian melatih pemain kalian dengan keras, tentu hal ini bisa bikin pemain kalian mudah cedera. Apalagi kalau misalkan setelah sesi latihan kalian tidak memulihkan kondisi pemain-pemain kalian, ya resikonya tentu sangat fatal karena mereka bisa jadi banyak yang cedera. Dan cederanya itu bisa parah banget, bisa berhari-hari, guys. Bisa berhari-hari, bahkan sampai belasan hari. Karena hal ini sering banget terjadi di akun-akun level kecil ya, guys ya. Jadi untuk sesi latihannya sendiri, waktu itu udah pernah saya bahas gimana cara melatih pemain agar tidak mudah lelah.
Jadi nanti pastikan kalian cek video saya yang ini guys, karena penting banget. Di sana saya membahas banyak hal yang saya rasa mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Kesimpulannya, cedera pemain ini bergantung dari taktik yang kita terapkan, kemudian taktik lawan, moral lawan juga. Jadi kalau misalkan taktik kita udah bagus, tapi lawan menggunakan taktik dengan gaya tackle keras dan moral mereka buruk, ya mereka bakal melakukan pelanggaran yang sangat keras dan bisa bikin pemain kita cedera. Kemudian tadi kita udah bahas juga mengenai faktor lapangan. Kalau misalkan lapangan levelnya masih rendah, memang resiko cederanya itu tinggi banget, dan ini juga berpengaruh terhadap faktor lapangan tim lawan. Jadi kalau misalkan lawan memiliki fasilitas rumput lapangan yang jelek, ya resiko cedera juga sangat tinggi ketika kita main tandang gitu guys. Jadi solusinya upgrade fasilitas rumput lapangan kita, gunakan gaya tekanan rendah untuk taktiknya, dan pastiin kondisi pemain itu bugar sebelum pertandingan berlangsung. Oke, jadi itu dia salah satunya. Kemudian pastiin juga sesi latihan yang dilakukan jangan terlalu keras, agar nanti pemain kalian tidak kelelahan. Karena ketika sesi latihan tim terlalu keras, tentu kita harus memulihkan kondisinya sampai benar-benar bugar ya guys ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Makasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam top 11 Indonesia.